Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya bu. Baiklah bu, perkenalkan nama saya Salsabella Fitriana. Saya mahasiswi dari Poltekkes Jakarta 2 jurusan Gizi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi penyuluhan gizi terkait dengan manfaat ASI eksklusif. ASI eksklusif ini sangat penting loh bagi kesehatan bayi dan juga ibu. Sebelumnya saya telah membagikan leaflet yang membahas mengenai ASI eksklusif. Nah, ini dia bu leafletnya. Leaflet ini bisa ibu baca selama saya memaparkan materi. Pertama, apakah ibu-ibu di sini sudah pada tahu apa sih sebenarnya ASI eksklusif itu? Nah, di leaflet ini dijelaskan bu bahwa ASI eksklusif adalah pemberian ASI langsung tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Bahkan air putih pun tidak diberikan dalam tahap ASI eksklusif ini loh bu. Pada penyuluhan kali ini saya juga membawa media poster. Ini dia posternya bu. Nah, di poster ini menjelaskan mengenai ASI eksklusif. Di dalam poster ini terdapat tulisan hashtag 0-6 bulan ASI eksklusif saja. Mengapa bayi 0-6 bulan hanya diberi ASI eksklusif saja? Ibu-ibu sekalian, apakah ada yang tahu apa sih sebenarnya alasan dari hashtag tersebut? Nah, alasannya karena sistem pencernaan bayi belum matang, sehingga jika menerima makanan atau minuman lain selain ASI, bayi akan mudah timbul konstipasi, kembung, diare, dan alergi. Tentunya ibu-ibu di sini pasti tidak inginkan bayinya mengalami hal tersebut. Nah, alangkah baiknya ibu-ibu sekalian mempraktikkan hashtag tersebut, yaitu 0-6 bulan ASI eksklusif saja. Selanjutnya di poster ini juga dijelaskan bahwa terdapat manfaat ASI bagi bayi, yaitu melindungi bayi dari kuman, menyediakan nutrisi lengkap, dan mencegah diare serta malnutrisi. ASI juga mempunyai manfaat loh bagi ibu-ibu sekalian, yaitu memperkuat ikatan bagi bayi dan ibu, mengurangi resiko kanker, membantu memberi jarak pada kehamilan, dan menghemat biaya. Di poster ini juga dijelaskan bahwa ibu menyusui memerlukan tambahan energi sekitar 500 kalori per hari untuk memaksimalkan produksi ASI. Nah, tentunya untuk memaksimalkan produksi ASI harus didukung dengan makanan yang ideal maupun bergizi seimbang, yaitu harus mengandung karbohidrat, protein, vitamin, zat besi, antioksidan, kalsium, dan sebagainya. Nah, ibu-ibu di sini ada yang sudah tahu belum contoh makanan yang bisa membuat ASI menjadi berkualitas? Nah, betul sekali Bu, di leaflet ini sudah disebutkan, yaitu ada gandum utuh. Ternyata selain karbohidrat, gandum utuh juga kaya akan asam folat dan serat. Dua zat ini sangat penting untuk memproduksi ASI berkualitas loh Bu. Contoh yang kedua ada beras merah. Berbeda dengan beras putih, beras merah tidak membuat gula darah naik loh Bu. Dan contoh yang ketiga ada telur. Asam lemak esensial pada ASI akan meningkat jika ibu rutin mengonsumsi telur. Lalu contoh selanjutnya ada ikan salmon. Ikan salmon ini kaya akan DHA yang penting bagi perkembangan saraf bayi.
Sebaiknya konsumsi ikan salmon sebanyak 12 ons per minggu. Jangan berlebihan karena salmon juga mengandung merkuri ya Bu. Dan contoh selanjutnya ada produk susu olahan. Mengonsumsi susu sangat baik untuk ibu menyusui karena susu mengandung kalsium, vitamin D, protein, dan vitamin B. Selain susu murni, ibu juga mengonsumsi produk olahan susu lainnya seperti yogurt. Selanjutnya, untuk mendapatkan kandungan makronutrisi dan serat dalam pembentukan ASI, diperlukan untuk mengonsumsi buah-buahan. Buah-buahannya yaitu seperti jeruk, apel, anggur, beragam jenis beri, dan tomat. Selanjutnya ada sayuran hijau yang kaya akan vitamin, antioksidan, serat, dan zat besi yang baik untuk kesehatan ibu dan bayi. Dan contoh yang terakhir ada kurma dan kacang almond. Kurma dan kacang almond kaya akan kalsium yang terkandung dalam dua makanan ini dan meningkatkan produksi ASI. Apa sih kandungan pada ASI? Seperti yang dijelaskan pada leaflet ini, kandungan pada ASI yaitu ada kolostrum, karbohidrat yang mengandung laktosa, protein yang mengandung whey, dan kasein yang lebih tinggi dari susu formula. ASI kaya akan lemak omega 3 dan 6, mengandung kartinin, vitamin, dan mineral, serta ASI juga mengandung 87,5% air. Selanjutnya, di dalam leaflet ini dijelaskan bahwa terdapat keunggulan dari ASI, yaitu mengandung zat gizi, mengandung zat kekebalan, melindungi bayi dari alergi, aman dan terjamin kebersihannya, tidak pernah basi, suhunya tepat, dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Lalu dapat membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernapasan bayi. Ibu-ibu sekalian, ternyata ada loh tips memperlancar ASI, yaitu susuilah segera setelah lahiran, hindari pemberian makanan dan minuman tambahan, menyusui dalam keadaan tenang, minumlah 8-12 gelas air setiap hari, mengonsumsi makanan yang bergizi, konsumsi makanan yang dapat memperbanyak ASI seperti daun katuk, bayam, kedelai, kacang hijau, dan semangka. Nah, sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, ternyata ada 4 orang penanya. Pertanyaan pertama yaitu, jika makanan sudah diberikan saat ASI eksklusif, apakah masih bisa disebut ASI eksklusif? Dan yang kedua, memberikan obat pada bayi, apakah menggagalkan ASI eksklusif? Lalu yang ketiga, pertanyaannya yaitu, apa saja makanan yang dipantang bagi ibu menyusui? Dan yang keempat yaitu, apakah benar mitos bahwa ibu menyusui tidak boleh memakan makanan pedas? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yaitu, jika makanan sudah diberikan saat ASI eksklusif, apakah masih bisa disebut ASI eksklusif? Nah, jawabannya tentu tidak, Bu. Yang dikatakan sebagai ASI eksklusif adalah hanya pemberian ASI langsung saja sampai bayi berusia 6 bulan. Hal ini bisa disebut sebagai ASI parsial, di mana selain diberi ASI, bayi juga diberikan makanan selain ASI, seperti susu formula, bubur, atau jus buah, sebelum bayi berusia 6 bulan. Pertanyaan yang kedua, yaitu jawabannya, bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang sedang sakit boleh menerima obat-obatan serta vitamin atau mineral tetes bila diperlukan. Dalam hal ini, pemberian obat tidak menggagalkan ASI eksklusif. Sebaliknya,
Ditakutkan jika tidak diberikan obat, maka kesehatan bayi bisa terancam dan akan berakibat fatal. Ada baiknya berikan bayi obat dan teruskan pemberian ASI eksklusif juga saat sedang sakit. ASI eksklusif ini adalah makanan dan minuman yang sangat lengkap bagi bayi. Sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ketiga. Jawabannya yaitu makanan yang dipantang bagi ibu menyusui yaitu ada kafein yang berlebihan. 1 atau 2 cangkir kopi, teh, atau soda dalam sehari tidak mempengaruhi bayi. Namun, jika lebih dari itu dapat menyebabkan ibu dan bayi merasa gelisah. Lalu, ada ikan yang bermerkuri tinggi, susu dan daging yang berlemak tinggi, dan makanan kaleng. Mencoba menjawab pertanyaan yang keempat. Jawabannya yaitu ibu menyusui memang disarankan untuk memperhatikan makanan yang dikonsumsi. Namun, jenis makanan yang ibu konsumsi tidak mengubah rasa ASI. Faktanya, produksi air susu yang terjadi dalam tubuh mengambil nutrisi dari darah ibu, bukan dari pencernaan. Artinya, tentu zat gizi yang disalurkan pada bayi sudah melewati proses penyaringan oleh sistem pencernaan. Meski demikian, ibu tidak disarankan untuk mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah berlebihan. Ibu menyusui perlu menjaga asupan makanan untuk menjaga kualitas ASI tetap terjaga baik. Sekian penyampaian materi penyuluhan gizi terkait ASI eksklusif dari saya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan penyuluhan ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf atas kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.